Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ayah, bunda, serta anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak siswa-siswi SD Kartika 104. Semoga kalian sehat selalu. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan kalian mengenai soal cerita FPB dan KPK. Nah, bagaimana cara mencari FPB dan KPK dari soal cerita? Mari kita mulai dan kita pelajari. Check it out. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan kalian mengenai soal cerita FPB dan KPK. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang soal cerita FPB dan KPK. Oke, di sini Bapak telah menyiapkan soal cerita yang akan kita cari tahu apakah soal cerita ini mencari FPB atau mencari KPK. Oke anak-anak. Nah, sebelum itu Bapak akan memberitahu kalian terlebih dahulu ya. Untuk mencari tahu apakah soal cerita ini mencari FPB atau KPK ya, terlebih dahulu Bapak akan memberitahu kata kunci. Untuk mencari tahu soal ini mencari FPB atau KPK, kita harus mengetahui kata kuncinya terlebih dahulu. Ya, di sini Bapak telah menyiapkan dua soal. Ya, soal pertama dan soal kedua yang nanti akan kita bahas setelah kita melihat kata kuncinya. Oke, kata kuncinya seperti apa? Mari kita lihat dan saksikan bersama-sama. Oke anak-anak, sekarang Bapak telah menyiapkan kata kunci untuk mencari FPB maupun KPK. Nah, dalam soal cerita, kita bisa mengetahui soal cerita tersebut mencari FPB atau KPK. Kita dapat melihat kata kunci dari soal tersebut. Nah, jika terdapat kata kunci paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jenis yang sama, jumlah yang sama, atau sama rata, maka ya soal cerita tersebut mencari FPB. Nah, jika soal tersebut mencari KPK, kata kuncinya adalah yang pertama, setiap titik-titik sekali ya. Yang kedua, bersamaan. Yang ketiga, bersama-sama. Yang keempat, bersama lagi. Nah, jika terdapat kata kunci yang sudah Bapak sebutkan tadi, yang ini, maka soal cerita tersebut mencari KPK. Oke, sekarang kita akan mencoba menjawab soal yang telah Bapak tulis tadi ya anak-anak. Kalian bisa mencatat kata kunci ini yang Bapak berikan ya untuk kalian pelajari di rumah. Oke, cekidot, kita selesaikan soalnya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita ke contoh soal nomor 1. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ibu membeli 30 kue keju dan 60 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenisnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, kita jawab ya. Di sini kita telah menemukan kata kunci dari soal ini ya, yaitu paling banyak. Nah, untuk mencari jadi FPB itu kalian bisa menggunakan font faktor atau tabel. Nah, sudah dipastikan dia soal ini mencari FPB. Nah, FPB dari angka berapa? Ya, dari angka 30 dan 60. Oke, sekarang kita langsung kerjakan. Ini pembaginya 30 dan 60 dibagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2.
Oke, 30 dibagi 2 hasilnya 15 dan 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nah, ini dibagi 2 lagi. Ya. 2 ini 30 bisa dibagi 2, 60 pun bisa dibagi 2. Kita lingkari ya. Yang sama-sama bisa dibagi ini. Ya, 30 bisa dibagi 2, 60 bisa dibagi 2. Ini kita lingkari. Kalau dua-duanya ini bisa membagi ini. Oke. 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jika tidak bisa maka kita turunkan saja. Oke, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, 15 bisa dibagi 2, sama-sama 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Berarti kita tambahkan 1 ya, 3. Ya, jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5. 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke. Sama-sama 5, biar habis kita bagi 5. Ya, 5 dibagi 5 1, 5 bagi 5 1. Habis. Nah, berarti ini 15 bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 3, lingkari. 5 dibagi 5, 5 dibagi 5 bisa dilingkari. Jadi FPB-nya yang dilingkari ya. FPB dari 30 dan 60 itu 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 30. Jadi piring paling banyak yang harus disediakan ibu adalah 30. Oke, itu contoh soal nomor 1. Ingat kata kuncinya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca ya anak-anak ya. 3 bus tiba di terminal bersamaan. Bus pertama tiba di terminal setiap 15 menit. Bus kedua tiba di terminal setiap 30 menit. Dan bus ketiga tiba di terminal setiap 25 menit. Nah, pertanyaannya adalah kapan ketiga bus akan tiba di terminal bersama lagi? Nah, oke. Dari soal kedua ini ya, kita bisa menemukan kata kunci bersama lagi. Nah, bersama lagi adalah kata kunci dari KPK. Jadi, dalam soal nomor 2 kita mencari KPK dari angka 15, 25 dan 30. Oke, kita cari ya. Nah, 15 itu 15, 25 dan 30 ada nggak yang bisa dibagi 2? Ada. Bagi 2, yang 15 tidak bisa, 15 diturunin, 25 diturunin, 30 hasilnya 15 karena 30 bisa dibagi 2. Ini tidak kita lingkari. Oke, lanjut. Ya. 15 bisa dibagi 2? Nggak bisa. 25 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Nah, makanya dibagi 3. Ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 25 dibagi 3 hasilnya tetap 25. Tidak bisa. Ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5 lagi. Oke. Nah, 5, 25 dan 5. Bisa dibagi 3? Nggak bisa. Nah, 25, 5 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5. Bilangan prima setelah 3. Ya, 5 dibagi 5 1. 25 dibagi 5 5. 5 dibagi 5 1. Oke. 5 agar 1 1 1, maka 5 dibagi 5 juga. 1 1 1. Nah, untuk menggunakan cara ini, cara apa namanya nih? Cara tabel untuk KPK itu dilingkari semua. Ya, dilingkari semua dan dikalikan semua yang pojok kiri. Jadi KPK dari 15, 25 dan 30 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Ya, 2 kali 3 hasilnya berapa? 6, benar. Dikali 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 hasilnya berapa? 25. Hasilnya 150. Nah, KPK-nya adalah 150 menit. Jadi, anak-anak, bus
untuk soal nomor 2 ya. Pertanyaannya tadi apa? Kapan ketiga bus akan tiba di terminal bersama lagi? Ya, pada menit ke 150 atau 150 menit lagi. Jadi jawabannya adalah 150. Nah, Bapak kira cukup sampai di sini? Ya, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Ya, atau bisa chat Bapak atau japri Bapak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.